Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin sekalian, Bapak Ibu dan juga jamaah salat maghrib Masjid Darut Tauhid yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu sahabat tercinta Syekh Mash'an Al-Buqami hafizahullah. Beliau seorang da'i yang sangat terkenal di Saudi, da'i muda yang banyak berdakwah di penjara-penjara di Afrika, di berbagai negara termasuk di negeri kita ini. Dari tahun 2010 akhir beliau sudah ke sini. Dari masjid masih berwarna hijau itu ya, masjid beberapa kali renovasi. Beliau sangat senang sekali setiap ke Indonesia pasti menyempatkan kalau ke Bandung ke Darut Tauhid. Mudah-mudahan majelis ilmu kita, majelis ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dicatat sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Taib, wal an nasma kalimat min al muhadarah allati sayulqiha fadilatul Syekh Mash'an Al-Buqami hafizahullah wa ilaihi falyatafaddal mashkura wa ma'jurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa sami'a Allah liman da'a wa salawat rabbi wa salamuhu ala habibuna wa nabiyyina al-mustafa. As'al Allah an yaj'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa as'alahu an yataqabbala minna wa minkum. Bismillah. Kurang ya. Baik, hadirin sekalian, Syekh memulai kajian pada malam hari ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berdoa kepada Allah mudah-mudahan majelis ilmu kita, pertemuan kita malam hari ini pertemuan yang dirahmati Allah, dan semoga perpisahannya kita nanti setelah bermajelis ilmu perpisahan yang terbebas dari dosa dan kesalahan, dan semoga Allah menerima amal-amal kita yang kita lakukan terutama di malam hari ini. يعلم الله إننا نحبكم في الله ودائما نحرص على هذا المسجد مما وجدنا الخير العظيم في طلابه وطالباته. Hadirin sekalian, saya sangat senang sekali dan saya akan jadikan agenda yang utama setiap saya ke Bandung, ke Masjid Darut Tauhid ini. Karena saya mendapati banyak kebaikan, keberkahan di masjid ini, saya merasakan. Dari dulu saya setiap datang kemari merasakan itu. Makanya saya akan jadikan agenda utama setiap ke Bandung saya harus mampir ke Masjid Darut Tauhid. فأبشروا بالبشائر الطيبة. أول بشارة تحفنا الملائكة. Saya ingin berikan kabar gembira bagi jamaah sekalian yang hadir saat ini bahwa majelis ilmu kita seperti ini itu dinaungi malaikat. وتنزل علينا السكينة. Dan turun ketenangan di tengah-tengah kita. وتغشانا الرحمة. Dan juga rahmat akan menyelimuti kita semua. ويذكرنا الله في من عنده. Dan juga Allah akan menyebut ya orang-orang yang hadir di majelis ilmu di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. وفي نهاية هذا اللقاء. Dan keutamaan majelis ilmu di akhir majelis ilmu ini, يقال لنا قوموا مغفورا لكم. berdirilah kalian semua karena kalian sudah aku ampuni dosa-dosanya. قد بدلت سيئاتكم حسنات. Semua keburukan kalian diganti dengan kebaikan. ويصف الله هذا المشهد في كتابه. Dan Allah memberikan sifat ya kondisi pemandangan seperti ini di dalam Al-Qur'anul Karim. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه
يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim di surat An-Nur ayat yang ke-36 dan 37, ya, orang-orang yang duduk di masjid Allah bermajlis seperti ini, fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuh. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Di sana bertasbih, menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. كم عدد السكان في باندونغ؟ Saya mau bertanya, berapa kurang lebihnya warga masyarakat di Bandung ini, penduduknya kira-kira? ربما 5 مليون نسمة، أليس كذلك؟ Mungkin kurang lebih 5 juta. Bukankah begitu? Kurang lebih. وكم عددكم من الرجال والنساء؟ Nah sekarang coba, dari 5 juta itu berapa yang hadir di majelis ilmu seperti ini, seperti sekarang? Antum semua nih, Bapak Ibu. قليل، أليس كذلك؟ Sedikit sekali ya, bukankah begitu? Sedikit. من الذي اصطفاكم وأحضركم إلى هذا البيت؟ Pertanyaan, siapa yang telah memilih Bapak Ibu sekalian untuk hadir ke Masjid Darut Tauhid ini di saat hujan seperti ini? Kan tidak mudah duduk di majelis ilmu setelah sholat maghrib. Siapa yang memilih Anda semua? كم من الرجال والنساء خارج هذا المسجد؟ Berapa banyak ya laki-laki, perempuan, muslimin, muslimah yang di luar masjid yang tidak tertarik duduk di majelis ilmu seperti ini? اختارك الله حتى تحضر هذه الصلاة العظيمة وتحضر هذا المجلس العظيم. Allah yang telah memilih Bapak Ibu hadirin sekalian untuk bisa hadir ya ke masjid sholat maghrib dalam kondisi yang berat, tidak mudah. Dalam kondisi hujan tidak mudah, melawan rasa malas. Allah yang menghadirkan ke masjid, bahkan Allah juga yang memberi kemudahan duduk di majelis ilmu seperti ini. فقل الحمد لله. Maka ucapkan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. هذا المجلس أجره وفضله عظيم. Majelis seperti ini kalau kita mengetahui keutamaannya, pahalanya sangat agung sekali di sisi Allah. كان أحد المشايخ في السعودية يحدث في بيت أحد الصالحين. Ada seorang masyayikh di Saudi Arabia terkenal sekali berbicara di rumahnya tentang seorang yang soleh, tokoh yang soleh. وهذا الابن الصالح صاحب المنزل له أخ مقصر في الصلاة وبعيد عن الاستقامة وعن الدين. Dan orang yang soleh punya anak, tapi anaknya tidak soleh. Ya, artinya dia meninggalkan sholat, jauh dari Allah, jauh dari agama. فجأة عندما كان يتحدث الشيخ, ketika Syekh berbicara tentang orang ini, دخل أخ هذا الابن الصالح أخوه. Masuklah saudara si anak yang tidak soleh itu. ففرح هذا الابن الصالح أن أخوه سوف يحضر هذا المجلس. Maka senang sekali, mudah-mudahan anak yang belum soleh ini bisa hadir di tempat yang baik seperti itu. فقال له أخوه تفضل يا أخي أجلس معنا. Kata saudaranya, wahai adikku, ayo hadir di majelis ini. Ayo silakan, tafadhal, silakan. فقال هذا الأخ لا أريد الجلوس أنا مستعجل أريد مفتاح السيارة التي معك. Enggak, saya tidak ingin duduk di sini, saya buru-buru, saya mau ngambil kunci mobil saja. ففهم الشيخ أن أخوه بعيد عن مجالس الذكر. Maka Syekh paham, oh anak ini memang jauh dari majelis zikr, majelis ilmu. ومقصر في حق الله. Dan dia mengurangi hak Allah, tidak mengerjakan yang menjadi kewajiban atasnya. فأخذ المفتاح من أخيه. Dia kemudian kelihatan tergesa-gesa langsung mengambil kunci mobil dari saudaranya ini. فقال لأخيه
اجلس معنا دقيقتين فقط، دقيقتين وخذ المفتاح من عندي واذهب. Kata kakaknya, adikku sebentar sini. Sebelum aku berikan kunci mobil ini, tolong duduk sebentar saja. Aku ingin memberikan beberapa kalimat, 2 menit saja. ثم جلس. Nah, dia mendengar, dia duduk. فحسب الشيخ دقيقتين في جواله. Maka Syekh kemudian ya dalam waktu 2 menit itu membuka handphone. ثم عندما انتهت الدقيقتين قال تفضل المفتاح. Dia lihat jangan sampai lebih dari 2 menit. Dia menyampaikan, ya 2 menit. Kemudian setelah selesai 2 menit, silakan ini kuncinya, kata saudaranya, ambil. فأخذ المفتاح وذهب. Dia ambil kunci mobil itu dan dia pergi. وبعد وقت قد يطول أم يقصر نص ساعة أو ساعة. Setelah waktu berlalu sekitar setengah jam atau 1 jam kurang lebihnya itu, يأتي اتصال لأخيها الصالح في هذا المجلس. ada telepon kepada kakaknya, saudaranya tadi yang duduk di majelis Syekh ini. يقول يا فلان إن أخيك قد صار عليه حادث بالسيارة وهو الآن في المستشفى. Apa telepon ini? Saudaraku, adikmu yang barusan naik mobil itu kecelakaan mobil. Sekarang dia dalam kondisi darurat di rumah sakit. ذهب إلى المستشفى. Maka saudaranya berangkat ke rumah sakit. وجده في حالة حرجة ومغمى عليه. Dia mendapati adiknya itu dalam kondisi berlumuran darah, dia pingsan dan lukanya sangat serius. في اليوم التالي غادر الحياة وتوفاه الله. Hari berikutnya, maka si adiknya ini meninggal dunia. فحزن أخوه. Maka kakaknya sedih dengan kepergian adiknya. وحزن الشيخ. Juga Syekh sedih sekali ya ketika dapat kabar bahwa adiknya dari muridnya ini meninggal dunia. وحزن كل من في المجلس. Nah, orang yang ada di majelis Syekh ini bersedih dengan berita wafatnya yang anak yang belum soleh tadi itu. لأنه كان معهم وجالسا معهم. Kenapa? Karena sebelumnya kan tadi anak ini duduk bersama mereka. اختاره ملك الموت بين هذا العدد. Ternyata malaikat maut memilih siapa yang memang sudah datang waktu ajalnya. في اليوم التالي من العزاء. Nah, hari selanjutnya setelah kecelakaan itu, ينام الشيخ. ya, Syekh yang memberikan tausiah ceramah ini, dia bermimpi Syekh ini. Sehari setelah berita kematian anak tadi itu. فيرى رؤيا في المنام. Syekh ini melihat dalam mimpinya. عندما رأى الرؤيا رأى ذلك الشاب يأتي ثم يقبل رأسه وجبينه. Anak yang meninggal dunia, yang tadi banyak meninggalkan perintah Allah, belum soleh ini, dia datang di mimpinya itu, mendekat kepada Syekh dan mengecup kening Syekh. Itu orang Arab tuh begitu kalau menghormati ya, mengecup apa? Kepalanya, dicium kepalanya itu. فتعجب الشيخ قال من أنت؟ Syekh sangat terkejut. Syekh bertanya, Anda siapa? قال ألا تعرفني؟ Syekh, apa engkau tidak mengenal aku? قال أنا أخو فلان الذي أخذت منك المفتاح. Syekh, aku ini adiknya seseorang yang duduk di majelis engkau yang aku minta kunci mobil waktu itu. يقول لا إله إلا الله تغير وجهه تماما. La ilaha illallah, kata Syekh. Wajahnya berubah. يقول فأخذ يشكرني ويدعو لي. Kenapa? Karena saya bersyukur ketika saya di waktu 2 menit itu Syekh mendoakan. Aku bersyukur didoakan oleh Anda, wahai Syekh. يقول يا شيخ بفضلك بعد الله غفر الله لي بسبب هذا المجلس وهذا الذكر العظيم. Ya salam. Allahu Akbar. Kata pemuda ini di mimpinya, Syekh, aku ingin jujur kepada Anda. Setelah karunia dari Allah, kemudian karena doa Anda, wahai Syekh, dan Anda mendoakan aku di majelis yang ternyata majelisnya luar biasa keutamaannya, sehingga ketika aku sedang mengendarai mobil dan itu akhir daripada kehidupanku, ya, dosa-dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab aku didoakan Anda di majelis ilmu. Allahu Rahim. Itulah Allah yang Maha Rahim, Maha Penyayang.
لم نعرف رحمته إلى الآن. Kita tidak tahu kira-kira amal apa yang akan menyebabkan Allah memberikan rahmat kepada kita. Kita nggak tahu. لله 99 رحمة. Kita pernah mendengar Nabi yang mulia menyampaikan Allah itu memiliki 99 rahmat, 100 dan 99 rahmat itu diberikan kepada أنزل رحمة وادخر عنده 99 رحمة. Jadi yang 99 itu milik Allah Subhanahu wa taala. كل الرحمات التي تراها في الدنيا هي رحمة واحدة فقط. Yang satu diberikan di dunia dan yang 99 itu disimpan di akhirat. Yang satu rahmat itu milik Allah itu dibagikan kepada semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir yang ada di dunia ini. في الحديث الصحيح Dalam hadis yang sahih, يقول النبي عليه الصلاة والسلام في من كان قبلكم. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang kisah orang-orang sebelum kalian, kata Nabi yang mulia dahulu. رجل مسرف على نفسه بكثرة الذنوب. Ada seseorang yang kerjaannya berbuat dosa, berbuat maksiat terus, berbuat kemaksiatan, berbuat dosa sepanjang hidupnya. عندما اشتد مرضه Ketika dia di akhir-akhir hayatnya dia merasakan sakit وأحس أن هناك وشعر أن الموت قد اقترب منه, dan dia merasa dengan sakit itu boleh jadi ajalnya sudah dekat, جمع أبناءه. maka orang ini mengumpulkan semua anak-anaknya. قال يا أبنائي كيف كنت لكم. Kata dia, si ayahnya ini yang kerjanya maksiat terus, wahai anak-anakku, jujur jawabi, aku mau bertanya bagaimana aku di tengah-tengah kalian ini. قالوا نعم الأب ونعم المربي. Wahai ayah, engkau adalah ayah yang terbaik dan pendidik yang terbaik. قال يا أبنائي أريد أن أطلب طلبا واحدا منكم. Wahai anak-anakku, aku ingin satu permintaan saja kepada kalian semua. قال إذا وفتني المنية قبض الله روحي. Jika aku ini wafat, dengan sakitku ini Allah wafatkan aku, فأحرقوا جسدي بالنار. maka bakarlah jasadku ini dengan api. ثم خذوا المتبقي من جسدي. Kemudian nanti abunya pegang, ya. ثم اقسموه قسمين. Kemudian nanti bagi dua abu jasadku yang telah dibakar itu. القسم الأول ألقوه في البحر. Yang satu bagian lemparkan, buang ke laut. والقسم الآخر ألقوه في البر. Dan yang satu bagian lagi ya buang ke daratan. قالوا لماذا يا أبتاه. Nah, raja kaget. Ayah, kenapa seperti itu? قال مخافة أن يدركني الله فيعذبني. Karena aku sangat takut sekali ketika aku mati dan berjumpa dengan Allah. ثم فعلوا ما فعلوا. Maka setelah wafat, si anak-anaknya ini mengerjakan wasiatnya ini. فرموا النص المتبقي من في البحر والنصف الآخر في البر. Setelah dibakar, maka abunya itu sebagian dibuang ke laut, sebagian dibuang ke daratan. والله ينظر إلى فعلهم. Dan Allah melihat yang anak-anaknya lakukan dan dialog di antara orang tua dan anak-anaknya ini. فقال الله يا بحر قال لبيك يا رب قال أخرج ما عندك. Maka Allah berfirman kepada laut, wahai laut, keluarkan yang ada di dalammu, yang dilemparkan itu. يا بر قال لبيك يا رب قال أخرج ما عندك. Wahai daratan, wahai tanah, tolong keluarkan, kumpulkan kembali, kembalikan yang tadi abu itu dibuang kepada engkau. من يحيي العظام وهي رميم فأحياه الله جل جلاله. Allah Maha berkuasa. Ini hadis sahih ini ya. Kisah sebelum umat Rasulullah dahulu, ya. Maka siapakah orang yang kuasa menghidupkan kembali jasa yang telah hancur kecuali Allah. Allah yang kemudian menghidupkan kembali. Orang yang tadi dibakar jadi abu, dibuang ke laut dan ke darat, dihidupkan kembali. فأوقفه الله. Maka Allah membuat orang ini berdiri di hadapannya.
ثم سأله الله سؤالا واحدا. Maka Allah bertanya kepada orang ini nih, yang tadi ketika matinya berwasiat agar jasadnya dibakar, sebagian abunya dibuang ke laut, sebagian dibuang ke daratan. قال يا عبدي لماذا فعلت هكذا؟ Kata Allah, wahai hambaku, kenapa engkau berbuat seperti itu? قال يا رب مخافة أن تدركني فتعذبني. Ya Allah, ya Rabb, karena aku sangat takut kepada engkau, ya Allah. Aku sangat takut berjumpa dengan engkau, aku penuh dengan kemaksiatan. Engkau maha tahu maksiatku, dan aku sangat takut dengan azabmu, ya Allah. فشفع له الخوف من الله. Dia benar-benar takutnya kepada Allah saja. Dia takut kepada Allah. وجهله بالعلم الشرعي. Karena kebodohannya dia tidak faham tentang ilmu syar'i. فأدخله الله الجنة. Ternyata Allah maha tahu dan Allah masukkan orang ini ke dalam surga. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الخوف من الله أمر عظيم. Allahu Akbar. Jadi takut kepada Allah itu perkara yang besar di sisi Allah. Hanya takut kepada Allah. Di surat An-Nazi'at disebutkan tentang kedudukan orang-orang yang takut kepada Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat kembalinya. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Di surat yang lain disebutkan, ya, dan bagi orang yang takut kepada Allah ada 2 surga yang menanti dia. Subhanallah. Betapa agungnya menghadirkan kebesaran Allah sehingga muncul rasa takut yang benar, jujur dari diri kita, dari yang paling dalam, takut kepada Allah. Itu perkara yang besar di sisi Allah. كل أحد نخاف منه نهرب منه. Seseorang manusia nih kalau takut kepada orang lain kan dia menjauh, betul tidak? Kita takut ke seseorang nih, menjauh, dia tidak akan mendekati, dia akan lari, dia akan menjauh gitu. هل إذا خفتم من الشيء تقتربون إليه أم تهربون منه؟ Kembali saya mau bertanya nih, apakah ketika Anda semua hadirin sekalian takut terhadap sesuatu, apakah Anda mendekat kepada yang Anda takuti atau menjauh? نبتعد. تفرون منه أم تفرون إليه؟ Kalian menjauh darinya atau mendekat kepadanya? Menjauh. Nabta'id. إلا الخوف من الله فإنا نفر إلى الله ففروا إلى الله. Allahu Akbar. Kecuali takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah bukan menjauh tetapi lari, dekati Allah. Fafirru, maka berlarilah ilallah, kepada Allah. Itu kalau takut kepada Allah. Dekati Allah, berlari, raihlah ampunan Allah, raih rahmat Allah. Itu bedanya. Kalau takut kepada makhluk menjauh, tapi takut kepada Allah, dekati Allah, berlari menuju kepadanya. Allahu Akbar. Fafirru ilallah. يا أيها الناس اتقوا ربكم. التقوى أمر عظيم. Wahai manusia, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Inna zalzalata as-sa'ati syai'un 'azim. الزلزال الذي نراه في أندونيسيا كثيرا ليس الزلزال الذي سوف نراه يوم القيامة يا سلام. وفي آخر الزمان. زلزال عظيم. Inna zalzalata sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya
guncangan hari kiamat itu suatu kejadian yang sangat besar sekali. Ingat, ya, kita sering mendapati ada bencana alam, gempa bumi di negeri kita ini kan sering sekali. Mengerikan itu kita kalau melihat dampaknya dari gempa bumi itu. Ketahuilah bahwa nanti kedahsyatan goncangan, ya, atau gempa ketika kiamat terjadi lebih dahsyat dan sangat dahsyat sekali. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت كل واحدة معها رضيعها ستذهل سترميه ثم تهرب عنه. Digambarkan di ayat yang kedua surat Al-Hajj. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ingatlah pada hari itu ketika kamu melihat guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Kenapa disebutkan kalimat seperti ini? Kita tahu bagaimana sayangnya seorang ibu kepada bayi yang baru dilahirkan yang sedang disusui. Betul tidak? Allah berikan rahmat, sayang sekali si ibu kepada anaknya ini. Tapi nanti dengan goncangan hari kiamat, lupa si wanita tadi terhadap anaknya, dilempar anaknya itu. Fokus apa? Dirinya sendiri bagaimana di hadapan Allah. Saking dahsyatnya, dia lupa dengan anaknya yang sedang dia susui, dilemparkan anaknya ini. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Saking dahsyatnya, yang sedang hamil secara spontan langsung dia keguguran. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. Dan kamu melihat waktu itu manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. ولكن عذاب الله شديد من قوة العذاب نرى هذه الأهوال. Tetapi azab Allah itu sangat keras. Kenapa? Karena melihat azab Allah sampai lupa. Seperti orang yang mabuk saking takutnya, padahal mereka tidak mabuk. Mereka seperti itu karena saking takutnya dengan azab Allah yang sangat keras sekali di waktu itu. فنحن مثل الطائر. Kita ini Bapak Ibu sekalian seperti seekor burung. رأسه محبة الله. Jadi kepala burung itu diumpamakan nih, itu adalah mahabbatullah, mencintai Allah. وجناحه الأيمن الرجاء. Kemudian sayap burung yang sebelah kanan itu adalah ar-raja, berharap kepada ampunan Allah. وجناحه الأيسر الخوف. Dan sayap burung yang sebelah kiri ibarat al-khauf, takut akan azab Allah. فلا يطير الطائر بجناح واحد. Burung tidak akan terbang kalau dia hanya punya satu sayap. ولا يعيش الطائر بدون رأس. Dan burung tidak akan hidup tanpa kepala. فأعظم شيء هو الحب أن تحب الله جل جلاله. Jadi perkara yang sangat agung buat kita sebagai manusia di muka bumi ini apa? Cinta kepada Allah. Berjuang untuk mencintai Allah agar kita hidup. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. أول صفة يحبهم ويحبونه. هذه صفة عظيمة أن تحب الله، فإذا أحببت ستفعل كل أمر يأمرك به. Disebutkan ya bahwasannya seseorang akan sampai kepada Allah ketika dia punya kepala dan juga ada dua sayap burung terbang sampai kepada Allah. Nah, Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Ma'idah, ya, disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum an dinih, barang siapa yang murtad keluar dari agamanya di antara kamu, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yuhibbuhum wa yuhibbunah. Apa ciri kaum ini? Dia mencintai mereka
dan mereka pun mencintai Allah. Nah, فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحبهم ويحبونه. maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mencintai Allah dan Allah mencintai kita. نحن في زمن فتنة. Hadirin sekalian, kita ini hidup di zaman fitnah, banyak ujian keimanan sekarang ini. فاجتهد على الطاعة. Maka bersungguh-sungguhlah dengan ketaatan kepada Allah. وعلق قلبك بالله. Dan jadikan hati ini hanya bergantung, nyantel itu kepada Allah saja. واسأل الله ألا يفتنك في دينك. Dan doa kepada Allah agar diselamatkan dari fitnah, terutama fitnah terhadap agama. ولا يجعل الدنيا أكبر همك. Dan doa kepada Allah agar jangan menjadikan dunia sebagai puncak cita-cita hidup kita. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا. Kita berdoa kepada Allah di akhir majelis ini, semoga Allah melapangkan dada kita semua, وأن ييسر أمورنا. memudahkan semua urusan kita, وأن يطيل أعمارنا في طاعته. dan semoga Allah memanjangkan usia kita dalam ketaatan kepadanya, وأن يحسن أعمالنا. dan semoga amal-amal kita diberikan kemudahan agar baik di sisi Allah. اللهم من حضر هذا الجمع كان منهم مهموما فرج همه. Ya Allah, jadikan orang-orang yang hadir saat ini Engkau berikan kemudahan atas segala kesulitannya, مكروبا نفس كربه. diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan, مريضا فاشفه. Engkau berikan kesembuhan bagi yang sakit, حائرا دله. Engkau berikan kemuliaan bagi yang sedang dihinakan, ضالا فهده. Engkau berikan petunjuk bagi yang sedang tersesat. اللهم ارزقنا لذة معرفتك. Ya Allah, karuniakan kepada kami kenikmatan mengenal Engkau ya Allah. وحب من يحبك. Ya Rabbana, karuniakan kepada kami kecintaan kepada orang-orang yang mencintai Engkau. وحب كل عمل يقربنا ليحبك. Berikan kepada kami kecintaan kepada amal-amal yang menghantarkan kepada cinta-Mu ya Allah. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. Ya Rabbana, karuniakan kepada kami surga dan apapun yang bisa mendekatkan kepada surga dari ucapan dan perbuatan kami ya Rabbana. نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. Ya Rabbana, kami berlindung kepada Engkau dari siksa api neraka dan apapun dari ucapan dan perbuatan kami yang bisa mengantarkan kepada neraka. Na'udzubillah. اللهم شرفنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. Ya Rabbana, muliakanlah kami dengan kenikmatan di surga memandang wajah-Mu ya Allah, ومرافقة حبيبك الرسول العظيم. dan juga menjadi pendamping kekasih-Mu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di surga-Mu nanti. اللهم هذا الدعاء Ya Allah, doa ini ومنك الإجابة. kami yakin Engkau lah yang mengijabah doa kami ini. وهذا جهدنا عليك التكلان. Ya Rabbana, kami sadar, kami berdoa kepada Engkau, kami berharap, kami orang yang lalai banyak bermaksiat, tapi kami yakin Engkau lah yang mengijabah doa kami ya Rabbana. وصلى الله وسلم على محمد. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Semoga salawat dan salam diberikan kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.